Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Surahman, NIM 244111371 dari kelas 1J, dosen pembimbing Dr. Marlina Bakri SPD MPD dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya akan membahas tentang ruang lingkup bahasa Indonesia. A. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bahasa Indonesia. Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian bahasa Indonesia, maka diperlukan berbagai upaya. Contoh upaya untuk menjaga kemurnian bahasa Indonesia adalah dengan menuliskan kaidah-kaidah ejaan dan tulisan bahasa Indonesia dalam sebuah buku yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan berkomunikasi, baik menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan upaya lain yang dapat digunakan untuk melestarikan bahasa Indonesia adalah dengan menanamkan bahasa Indonesia sejak dini. Penanaman bahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak masih kecil. Pelaksanaan pendidikan tentang bahasa Indonesia pada anak dapat dilakukan melalui pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan informal dilakukan di rumah. Pendidikan ini dilakukan saat anak berada di rumah bersama dengan keluarganya. Sedangkan pendidikan formal, gurulah yang bersangkutan dalam menanamkan pengetahuan akan bahasa Indonesia yang baik. Sedangkan pendidikan non-formal dilakukan di jam sekolah, dapat melalui kursus pelatihan dan lain-lain. B. Tujuan. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara langsung maupun tulisan. 2. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. 4. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 5. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa Indonesia dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Mendengarkan. 2. Berbicara. 3. Membaca. 4. Menulis. 1. Latar belakang penelitian. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen-komponen kemampuan berbahasa Indonesia yang meliputi aspek berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Menulis adalah keterampilan berbahasa yang dianggap paling suka untuk dikuasai dibandingkan dengan keterampilan yang lainnya. Penuangan ide dan gagasan yang
berupa tulisan harus memperhatikan kaidah tata bahasa yang sesuai dengan ejaan yang benar. Ini ditunjukkan agar pembaca dapat memahami dan menyerap isi tulisannya yang ada. Akan tetapi, jika pengorganisasian penuangan ide dan gagasan tidak teratur dan banyak kesalahan tata bahasanya, pembaca akan berpikir lebih keras dalam memahami isi tulisannya. Akibatnya pembaca mempunyai penafsiran yang salah atau berbeda dengan penulisan mengenai isi tulisan itu. Setiap siswa mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan sikapnya. Kemampuan mengekspresikan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan seperti artikel, sketsa, puisi, maupun bentuk karangan. Ekspresi yang dimunculkan pada tulisan dapat berupa kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, keterkejutan, kecintaan, dan kebanggaan. Melalui menulis, penulisan akan memberikan masukan berbagai informasi maupun pengetahuan kepada pembaca terhadap tulisannya. Isi yang terdapat dalam tulisan menceritakan hubungan yang menyangkut manusia dengan alam semesta, dengan penciptanya, dan hubungan antar manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.